Ya, apa? Jadi sebenarnya kan ini kan sudah menjadi kebijakan nasional dan sudah tersurat juga di dalam beberapa kebijakan Bapak Presiden, baik di dokumen perencanaan RPJMN sampai kepada program percepatan atau quick win-nya pemerintah pusat untuk pemberian makan bergizi gratis kepada baik itu tingkat masa balita, kemudian anak sekolah, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi untuk di DIY sendiri ini kami sudah mendapatkan istilahnya secara tertulis melalui pedoman penyusunan APBD 2025. Di sana memang diminta ada kontribusi dari daerah untuk dapat ikut serta di dalam program ini. Melalui apa? Diukurnya melalui, kalau di dalam pedoman itu belum ada angka, hanya baru menyampaikan. Ada angkanya itu ketika ada arahan dari pusat, jadi kebetulan bukan kami yang diundang. Di sana disampaikan bahwa daerah berkontribusi berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Untuk DIY sendiri secara hitungan itu sedang kemampuan keuangannya, sehingga kontribusinya 2,5 dari PAT. Kita sudah menyiapkan sebesar 42 miliar. Dana itu kami istilahnya ke di dinas pendidikan. Kan harus ada posnya ya, anggaran itu 42 miliar. Kemudian untuk teknisnya memang belum ada juklak-juklis dari pusat untuk pelaksanaan di daerah. Untuk kegiatan yang ada di daerah ini sementara masih ditangani langsung oleh pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional. Jadi memang teman-teman mungkin mendengar adanya SP ya, Satuan Pelayanan, di mana juga di sana melibatkan TNI, Polri ya untuk terlibat di dalam suplai dari bahan pangan. Tapi secara teknis untuk program ini yang berkaitan dengan pusat, memang kami hanya menerima saja ya. Jadi termasuk di DIY di mana saja juga kami mungkin belum terinfokan dengan itu. Tapi Pemda DIY tidak diam saja. Kami juga sudah berkoordinasi karena waktu itu juga beberapa bulan yang lalu Bapak Gubernur memanggil kami melalui koordinasi Bapak Asisten 2, Ibu kita rapat memetakan. Untuk Bapeda sendiri kami membicarakannya adalah kesiapan secara program. Karena bicara makan bergizi gratis ini bukan secara kontribusi berkaitan dengan logistik kemudian disebarkan kepada yang akan menerima, tapi bagaimana daerah ini mampu menyiapkan secara bahan baku. Jadi disinilah kemudian potensi pertanian, perikanan, distribusi dari sisi perdagangan ini juga kami lihat. Kalau dari sisi produktivitas padinya mencukupi dari total kebutuhan penyediaan program ini gitu ya, karena cukup besar yang disediakan, hanya saja untuk sayur-sayuran ini yang kita masih sangat tergantung dari wilayah-wilayah sekitar DIY. Tapi secara keruangan, aksesibilitas untuk pemenuhan komoditas pangan ini sangat mudah ya, karena di mana-mana ada pusat-pusat penjualan atau pusat-pusat penjualan untuk memenuhi kebutuhan dari sisi bahan baku. Saya kira itu. Oh enggak, kami kan belum tahu ya. Ini kan dari sisi begini, kami sudah menyiapkan dari sisi anggaran, karena itu sudah secara tertulis tertuang di dalam penyusunan APBD 2025. Tapi secara teknis ini kami memang belum dalam artian implementasi di lapangan seperti apa. Sasaran kemungkinan juga kami akan mungkin menangani ini karena belum jelas juga dari titik mananya, kemudian dari jumlah mengcover semuanya berapa, yang sisa yang tidak ditertangani oleh pusat itu berapa pun juga kami belum dapat informasi yang jelas. Tapi pada prinsipnya dari sisi anggaran ini sudah disediakan oleh Pemda DIY maupun juga kabupaten kota, ya tidak secara keseluruhan ya dari sisi kabupaten kota, karena
apa ya namanya, ini kan di akhir-akhir ya, sedangkan waktu itu penyusunan WPPAS, RAPBD kan sudah sempat berjalan gitu. Jadi ini kesiapan, tergantung kesiapan dari masing-masing. Hari ini belum ada ya? Kalau dari provinsi ya, dari anggaran kita belum ada. Kalau dari pusat hari ini sudah ada atau kami belum dapat info juga gitu untuk itu gitu. Setahu kami masih pilot project sebelum ini di wilayah Kulon Progo saja. Tapi kalau untuk kemudian per 6 Januari ini untuk daerah istimewa Yogyakarta kami belum terinfokan secara detail ya datanya di mana saja. Kalau kemarin SPPG-nya ada 3 ya Bu ya, di sini berdasarkan data ada kawasan, itu sama satu kilang itu mengampu berapa sekolah ya? Saya tidak tahu, kalau menurut informasi di awal bahwa satuan pelayanan ini dari sisi penanggung jawab ada 40 orang, melayani itu 3.000-an. Ya, per ya. Dari kepala siswa. Iya, penerima. Cukup komunikasi dengan pusat mungkin fit off-nya kapan gitu akan Kami masih menunggu juga ya, ini kapan itu apa. Kami segera ini tadi pagi kami sudah mengkoordinasikan teman-teman juga untuk kemudian segera merapat supaya kami juga tidak kedadapan juga gitu ya. Mungkin saja memang program ini kan baru awalan, jadi belum semua sasaran ini menerima program ini seperti itu. Jadi akan dilihat, mungkin nanti ada evaluasi juga sejauh mana kemudian implementasi dari program ini berjalan. Jadi 42 miliar apakah menggeser anggaran lain juga? Ya, kami tidak menghilangkan program yang sudah, karena kan nanti juga kami diaudit dari sisi konsistensi perencanaan dari RKPD, WPPAS kan seperti itu ya, dalam proses perencanaan. Tapi memang uang itu memang tidak sedikit gitu. Tapi alhamdulillah kan juga ada insentif fiskal dan lain-lain yang kemudian ini bisa dikoordinir. Kita menggunakan anggaran-anggaran yang kemudian ini sudah terfasilitasi oleh dana-dana transfer seperti itu. Kalau beras kan katanya tapi beras itu butuh berapa? Apanya? Berasnya berapa? Kalau dari estimasi ya, kebutuhan makan bergizi gratis itu kan 10,6 ribu ton per tahun. Total produksi kami lihatnya dari 2023 itu untuk padi itu 546 ribu ton per tahun. Jadi sangat-sangat cukup. Kalau kualitasnya? Bagus lah. Ya, jadi kan kita masih gini ya, untuk yang padi ini kan masih di sekitar Gunung Kidul, Bantul, Untuk bahan pokok lainnya itu selain padi atau beras kita yang agak mengkhawatirkan ya sayur tadi yang saya kenapa Bu? Ya lihat sendiri lah, mungkin kan kita nggak punya terlalu banyak aneh ya. Kita masih mengambilnya juga untuk kehidupan, untuk konsumsi kita sekarang ini kan juga masih ambil di wilayah Jawa Tengah ya, untuk wilayah DIY. Tapi ya yang seperti bawang merah dan kemudian lain-lain itu masih bisa ditanam di daerah sini. Tapi untuk sayur-sayuran yang hijau-hijau berarti itu faktor cuaca atau gimana Bu? Yang sayur tadi? Ya, kita lihat dari bukan tidak ada lahannya, kesesuaian. Dingin kan kalau sayur itu kan cuaca juga ya, dari dia cocok enggak gitu di lahan-lahan itu kan punya pegunungan seperti itu. Kalau daging? Buah-buahan bagus. Daging mencukupi. Ada prinsipnya berarti karena kita bicara pertanggungjawaban ya, jadi kan kita tidak bisa juga kemudian bicara menjadi kita punya skema, tapi harusnya ini akan menjadi baik ketika memang ada aturan yang kita ikuti. Tapi kalau yang ada SPPG tadi koordinasinya sama langsung sama BKN atau sama Pemkot? Oh itu mungkin dari pusat langsung. Ada komunikasi? Ya, awalnya ini sudah sampai sama dinas kesehatan juga semua, karena kan kita bicara higienis juga dari sisi itu. Tapi mungkin ya untuk di desa sendiri. Bu, 42 miliar leading sektornya di Pora Bu. Sementara kita di situ karena memang yang ngurusin kan masalah siswa ya. Ya semuanya. Oh,